Shalom. Saatnya kita berjumpa lagi dalam membaca Alkitab, yang mana pada malam hari ini Alkitab terambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Mari Opa Oma, Alkitab kita siapkan. Apabila sudah disiapkan, mari kita satu dalam doa. Bapa Allah Surgawi, segala puji dan syukur Tuhan kupanjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala kasih dan setiamu senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami semua, khususnya Opa dan Oma dalam ibadah lansia ya Bapa. Tuhan, saat ini hamba-Mu akan memberitakan akan firman-Mu Tuhan. Sebelum hamba-Mu melaksanakan tugas dalam pelayanan-Mu Tuhan, hamba-Mu berserah diri di hadirat-Mu, agar pribadi kami Kau layakkan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kuasai Opa Oma dimanapun berada. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka dapat mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi Opa dan Oma sekalian. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita membaca Alkitab, yaitu dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang menyatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Di dalam SBU pada malam hari ini diberi judul yaitu berlimpah dalam pengharapan. Beberapa kali kita harus berpengharapan dalam hidup ini. Tentu saja banyak jumlah persoalan dalam hidup yang kita alami dan jumpai. Artinya kita diminta untuk tetap memiliki pengharapan setiap kali menghadapi masalah. Kita harus berlimpah dalam pengharapan. Hal ini yang diharapkan Rasul Paulus terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma dan juga dalam kehidupan kita semua. Pengharapan yang berlimpah akan membangkitkan sukacita dan damai sejahtera yang besar dalam diri kita. Tetapi membangun pengharapan bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita membangunnya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan segala keterbatasan diri yang ada, maka pengharapan yang kita bangun bersifat rapuh. Karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma dan kita semua untuk membangun semangat pengharapan itu di dalam diri Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan menemukan pengharapan yang sejati. Sayangnya, banyak orang yang menolak kehadiran Tuhan Yesus untuk memberi pengharapan sejati dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk mencari pengharapan yang lain di luar Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam iman kepada Kristus akan sedia menyerahkan hidupnya dalam pengharapan
bersama dengan Tuhan. Dengan iman kita dapat mempercayakan hidup kita untuk aktif bersama-sama dengan kasih Tuhan yang senantiasa nyata. Iman akan memampukan kita untuk dapat melihat segala sesuatu yang ada di balik pengharapan yang kita bangun di dalam Kristus. Sebab itu pengharapan yang kita bangun dalam iman bersama Kristus takkan pernah menjadi pengharapan yang sia-sia. Kristus akan menuntun kita untuk dapat melewati apapun kesulitan hidup yang kita alami. Bersandarlah padanya dalam pengharapan yang teguh. Demikian pembacaan SBU pada malam hari ini. Kiranya sebagian dari firman ini boleh menjadi berkat bagi kekuatan iman Opa dan Oma sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa Allah Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat kekuatan bagi iman Opa dan Oma sekalian dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, kami juga naikkan syafaat khususnya bagi Opa Oma yang mana pada malam hari ini telah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Berkatilah para Opa Oma ini semua Tuhan. Baik kecukupan ekonomi rumah tangganya, kesehatan jasmani, rohani, dan jiwanya. Karena berpengharapan kepadamu lah sumber segala berkat untuk kehidupan dan kekuatan Opa dan Oma dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan segala doa syafaat ini hanya kepadamu Tuhan. Berkati kekuatan Opa dan Oma dimanapun berada. Kiranya Tuhan ada Opa Oma yang kurang sehat atau kurang sempurna dalam gangguan tubuhnya karena suatu penyakit atau usia lansia. Kami menyerahkan segala kesembuhan dan kesempurnaan organ tubuhnya hanya dalam zaman kuasa Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat dan rahmat-Mu kepada para pimpinan kita dimanapun berada, baik presiden sampai yang terendah RT maupun RW, agar mereka melaksanakan tugas tidak melanggar akan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada, juga khususnya GPIB Benowo, baik dari sinode sampai dengan gereja-Mu dimanapun GPIB berada. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Juga berkati para pelayan-pelayan-Mu, baik pendeta, majelis, PHM, maupun yang seluruhnya yang terlibat dalam aktivitas gereja-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami. Hanya kupanjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah juru selamat kami, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.
Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.